Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah, Administrasi Pertanahan. Topik ke-31 dari 90 topik. Pendaftaran tanah di Indonesia, pengertian, sistem, asas, dan tujuannya. Bagian kedua. Sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut oleh UPA, sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 2 huruf C adalah sistem negatif yang terlihat dari kata-kata, berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Demikian pula dalam penjelasan umum PP nomor 10 tahun 1961 yang menyebutkan hal berikut. Pembukuan sesuatu hak dalam daftar buku tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan bahwa orang yang sebenarnya berhak atas tanah itu akan kehilangan haknya. Orang tersebut masih dapat menggugat hak dari orang yang terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak. Jadi, cara pendaftaran hak yang diatur dalam peraturan pemerintah ini tidaklah positif, tetapi negatif. Demikian pula halnya dengan PP nomor 24 tahun 1997 ataupun peraturan Kepala BPN nomor 2 tahun 2013 secara prinsipil tidak ada perubahan dalam hal sistem publikasi pendaftaran tanah dengan tetap mempertahankan sistem negatif dengan penambahan unsur-unsur positif. Sistem pendaftaran tanah. Di samping sistem publikasi pendaftaran tanah, dalam kepustakaan, dikenal pula sistem pendaftaran tanah. Dalam arti, cara pendaftarannya yang dibedakan dalam pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap haknya, Registration of Titles, dan pendaftaran terhadap akta, Registration of Deeds. Dalam sistem pendaftaran akta, akta-akta itulah yang didaftar oleh pejabat pendaftaran tanah. Dalam sistem akta pejabat pendaftaran tanah bersifat pasif, ia tidak menguji kebenaran akta. Tiap kali terjadi perubahan wajib dibuatkan akta sebagai bukti haknya. Dalam sistem ini, data yuridis harus dicari dalam akta-akta yang bersangkutan. Pencarian akta, title search, memakan waktu dan keahlian khusus. Sistem Registration of Deed pernah diberlakukan di Indonesia melalui ketentuan yang diatur dalam Overstreaching Ordonansi tahun 1934. Namun, sistem Registration of Deed dinilai cukup menyulitkan dan memakan waktu yang lama dan banyak manakala seseorang bermaksud untuk mencari tahu keautentikan dari suatu akta yang sah untuk memperoleh hak milik atas benda tidak bergerak, termasuk ada tidaknya beban-beban yang diletakkan di atasnya. Untuk ini, Robert Richard Torrance menciptakan cara baru yang lebih sederhana dan memungkinkan orang memperoleh keterangan dengan cara yang mudah. Sistem ini menggunakan pendaftaran terhadap hak, Registration of Titles. Setiap penciptaan hak baru, peralihan hak, termasuk pembebanannya harus dapat dibuktikan dengan suatu akta. Namun, akta tersebut tidaklah terdaftar, tetapi hak yang dilahirkan dari akta tersebutlah yang didaftar. Fungsi akta ini sendiri adalah sebagai sumber data untuk memperoleh kejelasan mengenai terjadinya suatu hak, peralihan hak, atau pembebanan hak. Asas-asas pendaftaran tanah. Simpson menyitir pandangan dari Sir Charles Fortescue Brigdet yang menyatakan ada 6 hal yang harus digabungkan dalam pendaftaran tanah tersebut. 1. Security, bertolak dari kemantapan sistem sehingga seseorang akan merasa atas hak tersebut untuk suatu jaminan atas utang. 2. Simplicity, sederhana sehingga setiap orang dapat mengerti. 3. Accuracy, terdapat ketelitian daripada sistem pendaftaran tersebut secara lebih efektif. 4. Expedition artinya dapat lancar dan segera sehingga menghindari tidak jelas yang berakibat berlarut-larut dalam pendaftaran tersebut. 5. Cheapness, agar biaya tersebut semurah mungkin. 6. Suitability to circumstances, yaitu akan tetap berharga, baik sekarang maupun kelak di kemudian hari pendaftaran tersebut. 7. Completeness of the record, a. Perekaman tersebut harus lengkap, lebih-lebih lagi masih ada tanah-tanah yang belum terdaftar. B. Demikian pula pendaftaran dari setiap tanah tertentu dengan berdasarkan keadaan pada waktu didaftarkan. Di Indonesia, asas-asas pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang terdiri atas berikut. 1. Asas sederhana, dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok ataupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama oleh para pemegang hak atas tanah. 2. Asas aman, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. 3. Asas terjangkau, keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan,
khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. 4. Asas mutakhir, dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Dua hal ini harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu, perlu diikuti kewajiban mendaftar dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas mutakhir menuntut data yang tersedia di kantor pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. 5. Asas terbuka, mengandung arti bahwa data yang ada pada kantor pertanahan harus dapat diperoleh secara terbuka oleh masyarakat. Pendaftaran tanah sebelum berlakunya UPA. Pendaftaran tanah di Indonesia sebelum berlaku UPA membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa Hindia Belanda dan pendaftaran tanah di Indonesia antara masa setelah Indonesia merdeka hingga UPA berlaku. Apabila uraian ini didasarkan pada periodisasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pendaftaran tanah di Indonesia sebelum berlaku UPA meliputi berikut ini. 1. Periode berlakunya Overstrijkingsordonnantie, STBL. 1834 banding 27, hingga tanggal 17 Agustus tahun 1945. 2. Periode dari tanggal 17 Agustus tahun 1945 hingga tanggal 24 September 1960. Pendaftaran tanah sebelum kemerdekaan. Pengaturan tanah dalam sistem hukum kolonial bersifat dualistik sehingga sebagian ahli menyebutnya pluralistik. Hal ini dapat dilihat dari pembedaan hak-hak atas tanah dalam A. Hak-hak tanah Eropa dan B. Hak-hak tanah Indonesia yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda. 1. Tanah-tanah dengan hak barat atau tanah Eropa, misalnya tanah eigendom, tanah erfpach, tanah opstel, dan lain-lain. Tanah-tanah Eropa ini hampir semuanya terdaftar pada kantor pendaftaran tanah menurut Overstrijkingsordonnantie, STBL. 1834 banding 27. Tanah-tanah dengan hak barat ini tunduk pada ketentuan hukum agraria barat, misalnya cara memperoleh, peralihan, lenyap, pembebanan dengan hak-hak lain, dan hak-hak serta kewajiban pemiliknya. 2. Tanah-tanah dengan hak-hak Indonesia, misalnya tanah ulayat, tanah milik, tanah usaha, tanah gogolan, tanah becengkok, tanah agraris, dan lain-lain. Tanah-tanah dengan hak Indonesia belum seluruhnya terdaftar, kecuali tanah agraris eigendom, STBL. 1873 banding 38. Begitu juga tanah-tanah dalam wilayah Yogyakarta, tanah dalam wilayah Surakarta, tanah Grand di Sumatera Timur, dan lain-lain. Sementara itu, untuk tanah-tanah milik di daerah lain, seperti di Jawa, Bali, Lombok, dan Sulawesi Selatan, pendaftaran tanah dilakukan oleh kantor Landrente untuk keperluan pemungutan pajak bumi, financial cadastre, sedangkan pendaftaran yang kita maksudkan adalah pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah dan kepastian haknya, rekatskadaster. 3. Selain tanah-tanah dengan hak barat dan hak Indonesia di atas, Go Gioxiong dalam hukum agraria antar golongan menunjukkan adanya tanah hak Tionghoa yang dimiliki dengan Landerijen Bezitreh, yaitu hak yang dengan sendirinya diperoleh seorang timur asing pemegang hak usaha di atas tanah partikelir yang sewaktu-waktu dibeli kembali oleh pemerintah, STBL. 1926 banding 421. Keistimewaan tanah ini jika jatuh kepada orang Indonesia asli karena hukum statusnya menjadi hak milik. Pendaftaran tanah setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, berlaku ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi, segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan peralihan ini berlaku juga untuk ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia setelah merdeka. Jadi, pada awal kemerdekaan, kantor kadaster tetap berjalan melakukan pendaftaran tanah yang tunduk pada BW. Sementara itu, hak-hak yang tunduk pada hukum adat dilakukan oleh penguasa setempat, seperti di Delhi oleh Sultan Delhi, di Riau oleh Kerajaan Siak dan Lingga, di Yogyakarta oleh Kasultanan, dan di Surakarta oleh Kasunanan. Kantor kadaster juga terlibat dalam penyelesaian tanah-tanah yang pernah diduduki Jepang dan diambil dengan sukarela atau secara paksa oleh tentara Jepang. Melalui Surat Edaran Mendagri Nomor H2KI 5H tanggal 9 Mei tahun 1950 diatur tata cara pengembalian tanah yang diambil tentara Jepang.
Melalui keputusan Presiden nomor 190 tahun 1957, diaturlah lapangan pekerjaan Kementerian Agraria yang pembentukannya melalui Kepres nomor 55 tahun 1955. Dengan demikian, jawatan pendaftaran tanah yang semula Becerada di bawah lingkungan Kementerian Kehakiman berpindah pada Kementerian Agraria dengan objek pekerjaan berikut. 1. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. 2. Pembukuan hak-hak atas tanah dan pencatatan pemindahan hak-hak tersebut. Karena Kepres nomor 190 tahun 1959 belum tegas mengatur fungsi dan kedudukan jawatan pendaftaran tanah, kantor pertanahan di bawah Kota Praja masih menjalankan fungsinya. Demikian pula dengan tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat termasuk dalam wewenangnya. Demikianlah materi topik ke-31, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.